Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali di materi Matematika Bisnis, ya, pertemuan setelah UTS. Nah, kali ini yang kita bahas adalah pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Untuk kali ini yang dijelaskan adalah pengaruh pajak terlebih dahulu. Nah, bagaimana pengaruh pajak pada keseimbangan pasar? Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang. Kemudian akan dinaikkan sebesar tarif pajak per unit. Di sini kita simbolkan dengan T kecil. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak nanti akan menjadi PS sama dengan fungsi Q ditambah T. Jadi price setelah itu, ya, setelah dihitung nanti akan berubah dengan penambahan pajak. Selanjutnya QS, kuantitinya sama, ya. Jadi QS itu sama dengan F, fungsi dari P, price-nya dikurang pajak. Jadi nanti untuk price, PS akan ditambah pajak, sedangkan untuk quantity nanti QS akan dikurang pajak. Oke, berikut adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak atau tax, kita harus samakan antara price demand sama dengan price supply. Jadi PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah pajak, kita akan cari juga PD sama dengan PS, ya, ditambah tax atau pajak. Jadi yang pertama biasanya kita cari adalah keseimbangan dulu sebelum pajaknya. Selanjutnya kita akan cari setelah pajak. Nah, di sini kita bisa lihat di grafik, ya. Jadi ada dua untuk pengaruh dari pajak itu, sebelum dan sesudah. Dari sini kita lihat berpengaruh juga terhadap quantity dan price atau harga, ya. Nah, di sini ada dua titik dari keseimbangan itu. Oke, next. Berikut adalah contoh fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh, ya, ada dua fungsi di sini, ada P 15 dikurang Q dan P untuk penawaran adalah sama dengan 0,5Q ditambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Yang ditanyakan adalah yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? C, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? D, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Jadi ada 4 soal ini yang akan dikerjakan. Untuk yang A, menghitung keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Tadi rumusnya adalah kita harus menyamakan price demand dan price supply, ya. Jadi PD sama dengan PS. Kita masukkan fungsinya. 15 dikurang Q sama dengan 0,5Q ditambah 3. Sebentar. Oke. Kita masukkan fungsinya. PD sama dengan PS, ya. 15Q
kita samakan dengan 0,5Q ditambah 3. Kita gabungkan Q-nya di sini, sebelah kanan ya. Maka kita akan dapat Q itu sama dengan 8. Oke. Dengan P-nya tadi 7. Ya. Sehingga kita dapat 8,7 untuk market equilibrium atau kita singkat ME. Nah, ini keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Oke, kita next. Nah, sekarang kita hitung keseimbangan pasar setelah pajak. Ya, setelah pajak tadi fungsinya tetap kita pakai ini. Kita tambah 3 di sini ya. Jadi karena tadi pajaknya Rp3, sehingga kita tambahkan 3 di situ. Sehingga setelah kena pajak Rp3 per unit ya. Setelah kena pajak maka kita harus menyamakan price demand-nya itu sama dengan price setelah pajak. Sehingga kita masukkan di sini. Ya, kita kumpulkan Q-nya. Oke, kita dapat di situ 6 dan 9 ya. Jadi 6 dan 9 kita dapat untuk market equilibrium setelah kena pajak. Q, P adalah 6,9. Oke, next. Itu untuk mencari besar dari keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sekarang yang B adalah berapa pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen ya. Sehingga kita akan mencari selisihnya. Harga keseimbangan sebelum pajak yaitu 9 dikurang 7 ya. Oke. Ini price setelahnya kan 9 ya. Oke, price sebelum adalah 7. Sehingga kita masukkan 9 dikurang 7. 2 per unit. Nah, itulah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke. Jadi, price setelah kena pajak dikurang price sebelum kena pajak. Oke, next. Sekarang yang C. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung produsen? Nah, di sini tinggal kita cari selisihnya. Jadi, yang ditanggung produsen adalah ya, ini 3 dikurang 2, jadi 1 per unit. Oke, ini tadi 2 ini dari sini ya. Jadi yang ditanggung konsumen adalah 2 per unit, sedangkan yang dikenakan oleh pemerintah adalah 3 tadi. Rp3 per unit. Ya, sehingga yang ditanggung produsen adalah 3 dikurang 2, jadi 1 per unit. Nah, sekarang berapa besar penerimaan pajak total yang diterima oleh pemerintah? Tinggal kita kalikan saja. Tadi kita dapat market equilibrium-nya adalah untuk quantity adalah 6 ya. Oke, yang ini. Setelah kena pajak. Jadi yang kita ambil adalah setelah kena pajak. Dan pemerintah tadi kan menetapkan Rp3 untuk 1 unitnya. Sehingga 3 dikali 6, 3 dikali kuantiti setelah kena pajak, pemerintah mendapat pajak total sebesar 18. Ya, 3 dikali 6, jadi sebanyak 18. Oke, semoga paham sampai di sini. Jadi saling berkesinambungan. Yang harus dicari dulu adalah keseimbangannya dulu untuk sebelum pajak dan sesudah pajak. Nah, dari situ kalau sudah benar hasilnya, maka untuk mencari pajak untuk konsumen, untuk produsen, dan juga pemerintah, total pemerintah itu dipastikan nilainya pun benar. Nah, ada lagi soal ini ya, contoh soal untuk fungsi permintaan penawaran yang ada pajak ya. Ada 2 fungsi untuk quantity demand adalah 11 dikurang P, price-nya. Dan untuk quantity supply-nya adalah minus 4 ditambah 2P.
Kepada produsen, pemerintah mengenakan pajak dengan tarif pajak sebesar sama ya, ini 3 unit per barang. Rp3 per unit atau per barang. Yang pertama, cari keseimbangan harga dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah. Lalu gambarkan perubahan akibat pajaknya. Berapa tarif pajak yang ditanggung konsumen, berapa tarif pajak yang ditanggung produsen, berapa total pajak yang diterima pemerintah, berapa total pajak yang ditanggung konsumen, berapa total pajak yang ditanggung produsen, lalu diarsir total pajak masing-masing untuk gambar itu ya. Oke, yang pertama, untuk mencari ME atau market equilibrium sebelum pajak tadi, di sini 11 kurang P sama dengan minus 4 tambah 2P. P-nya kita kumpulkan, ya, dapat kan? P-nya sama dengan 5 dan Q-nya 6, ya. Jadi 6,5 udah dapat. Lalu yang sesudah pajak, tetap kita samakan fungsi yang ini. Oke, kita tambah 3. Karena tadi pemerintah memberikan pajak Rp3 per unit atau per barang. Tetap kita samakan, Q-nya kita kumpulkan, kita dapat Q setelah pajak adalah 4 dan price setelah pajak adalah 7. Oke, 4,7. Tinggal kalian masukkan untuk menjawab B, masukkan ke dalam grafik ini ya. Jadi yang ini grafiknya boleh pakai skala berapapun sebenarnya, tapi kalian langsung masuk aja nilai-nilainya juga bisa. Untuk 5,6 ini price ya, yang ke atas vertical price, yang ini mendatar ini dia kita sebut aja, kita bilang dia Q-nya di sini. Oke, untuk 5,6 ini ya titiknya. Price-nya 5, kuantitinya 6 ya. Lalu yang sudah kena pajak, quantity ya. Price-nya 7, kuantitinya 4. Nah, tinggal kalian tarik garisnya titik-titik di sini ya. Ini garisnya dan ketemu ME setelah pajak, ME sebelum pajak. Oke. Paham ya? Jadi untuk price kita bisa pakai vertikal ke atas. Ya, sedangkan untuk quantity atau quantity demand supply-nya kita pakai yang mendatar ini. Jadi ada 2 titik market equilibrium untuk sebelum pajak dan sesudah pajak. Itu untuk menjawab yang B ya. Lalu untuk menjawab yang C, oke, yang C kita tinggal kita cari price-nya ya. Tadi adalah 7 dan 5 kan. Untuk konsumen kita dapat 2 Rp2 atau Rp2. Lalu untuk produsen T dikurang TK yang sebelumnya tadi ya. T dari pemerintah, pajak dari pemerintah adalah Rp3 dan nanti kita dapat untuk konsumen adalah Rp2. Tinggal kita kurang juga. Berarti dapat produsen Rp1. Lalu total pajak yang diterima pemerintah adalah T tax ya dikali quantity ya kan. Tadi kita dapat kuantitinya setelah pajak adalah 4. Sedangkan pajak per unit adalah 3. Sehingga 3 kali 4 dapat 12 untuk total pajak yang diterima pemerintah. Oke, ini tadi dapat lagi untuk F-nya ya. F-nya kita cari untuk TK-nya, pajaknya 2 dikali 4 ya. Sehingga untuk 2 tadi yang konsumen kita kalikan dengan quantity juga ya, sigma P jumlah dari P ini dikali quantity setelah pajak sehingga dapat Rp8. Dan untuk menjawab G-nya juga ya, dari Rp1 yang ini produsen kita kalikan dengan quantity juga, dapatnya 1 kali 4 dapat Rp4. Nah, ini gambarnya. Gambar grafiknya.
Tadi minta diarsir ya, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, itu arsirannya untuk untuk price. Oke. Oke. Oke, sebenarnya arsirnya seperti ini. Jadi di antara dua ME ini ya. Jadi di mana titik itu bertemu, kita capai satu market equilibrium fixnya ada di sini. Jadi di arsirnya adalah daerah sini ya. Ketemunya di situ. Kenapa nggak nyampe sini? Karena tidak sampai titik ini ya. Jadi kita yang arsir yang sama-sama kena untuk ME setelah pajak dan ME sebelum pajak di harga sekian. Baik, ini ada soal-soal lagi. Untuk nomor 1 ada 2 fungsi kalau dikenakan pajak sebesar Rp1. Untuk nomor 2 ada 2 fungsi juga dan dikenakan pajak sebesar Rp5. Oke, Ibu rasa sih kalian bisa mengerjakan ini karena sama seperti contoh sebelumnya ya. Tinggal nanti tolong dipelajari lagi, dipahami. Kalau masih ada yang belum paham, nanti silahkan diskusi saja, boleh di grup WhatsApp atau di Edmodo ya. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu karena kita baru membahas tentang pengaruh pajak saja. Untuk next pertemuan nanti kita bahas yang pengaruh subsidi ya, subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.